Rifat Alarit, seorang penyair dan intelektual Universitas Islam Gaza, menjadi korban dari serangan udara Israel di awal bulan Desember 2023. Bukan cuma Rifat, keluarganya pun ikut jadi korban. Pun juga masyarakat Gaza yang lain yang sudah lebih dari 17.000 jiwa. Korban yang terus berjatuhan sejak perang antara Hamas dan Israel kembali memanas pada 7 Oktober 2023. Hai, episode kali ini saya tidak bercerita tentang Rifat Alarit, tapi sosok penyair lain asal Palestina. Karya-karyanya fenomenal, sampai bikin Israel kesal. Kisah asmaranya juga pernah melawan arus, karena ia pernah jatuh cinta dengan seorang gadis asal Israel. Ya, ini adalah kisah tentang Mahmud Darwish. Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Mahmud Salim Darwish atau Mahmud Darwish adalah pria kelahiran 13 Maret 1941. Anak kedua dari pasangan Salim dan Huriyah Darwish ini lahir di desa Al-Birwa, Galilea, sebuah daerah di Palestina Utara yang letaknya berada di dekat Lebanon. Namun mirisnya masa kecil Darwish tak seperti kebanyakan anak-anak lainnya. Darwish kecil dan keluarganya sudah bergelut menghadapi kekejaman Israel, tepatnya ketika peristiwa Nakba atau bencana yang terjadi pada 15 Mei 1948. Mimpi buruk itu dimulai waktu Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ben Gurion menyatakan diri sebagai sebuah negara. Imbas deklarasi itu, hegemoni Israel semakin lama mengikis tanah Palestina, hingga membuat lebih dari 70.000 warga terusir dari rumah-rumahnya, termasuk rumah keluarga Mahmud Darwish di Al-Birwa. Karena tragedi inilah, mau tak mau keluarga Salim dan Huriyah Darwish terpaksa meninggalkan tanah airnya. Mereka membawa Mahmud Darwish dan saudara-saudaranya mengungsi ke Lebanon. Inilah kali pertama Mahmud Darwish merasakan menjadi orang yang terasing di negeri sendiri. Berbagai penderitaan yang dialami Darwish kala muda tak lantas membuatnya menyerah. Setahun kemudian, Darwish dan keluarganya ini bersikeras kembali ke negaranya dan tinggal di desa Deir al-Asad, Galilea secara diam-diam. Semua itu dilakukan demi bisa mengenyam pendidikan. Beruntungnya, Darwish pun bisa bersekolah di sekolah menengah di Kafr Yasif yang terletak di Israel. Lulus dari SMA tahun 1960, Darwish melanjutkan studinya di Universitas Haifa. Di sana ia mulai aktif menjadi jurnalis di majalah Partai Komunis Israel, Raka. Dan tepat di usianya ke-19 tahun, Darwish akhirnya menerbitkan buku puisi pertamanya yang berjudul Burung Tak Bersayap. Sejak saat itulah, nama Mahmud Darwish semakin melambung. Ia semakin terkenal karena tulisan-tulisannya yang berhasil memotivasi warga Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Khususnya puisi berjudul Birds Without Wings, Leaves of the Olive Trees, dan A Lover from Palestine. Karena tulisan-tulisannya ini, Darwish kerap mendapatkan teror. Ia berkali-kali ditangkap oleh polisi Israel dan dipenjara di dalam ruang bawah tanah. Namun penangkapan itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Darwish untuk membela Palestina. Darwish terus menuntut kebebasan negaranya melalui untaian puisi dan syair-syair indahnya. Meski dikenal kritis membela Palestina, Darwish nyatanya pernah jatuh cinta pada seorang gadis Israel bernama Ben Ami. Kisah mereka berdua ini juga sangat terkenal. Ia bertemu dengan Ben Ami pada tahun 1960-an atau ketika Darwish masih berusia 20 tahun. Kala itu Darwish masih menjadi mahasiswa di Universitas Haifa. Sementara Ben Ami adalah seorang gadis dari keluarga Yahudi terpandang asal Polandia yang ada di Israel. Mereka mencintai satu sama lain,
meskipun latar belakang agama dan negara yang berbeda. Karena inilah Darwis dan Ben Ami memutuskan untuk menyembunyikan hubungan mereka dari publik. Sebenarnya kisah cinta mereka sempat berjalan untuk beberapa waktu, namun tidak bertahan lama. Ini bermula ketika pada tahun 1987 saat Darwis ini diangkat sebagai Komite Eksekutif Organisasi Kebebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Palestina. Seperti yang diketahui, PLO memiliki misi untuk membuat Palestina ini merdeka dari penjajahan Israel. Ya, negara kelahiran sang kekasih. Alasan inilah yang membuat hubungan Darwis dan Ben Ami merenggang. Bukan hanya itu, merenggangnya hubungan keduanya juga terjadi setelah terkuaknya fakta bahwa Ben Ami sudah bergabung pada pasukan pertahanan Israel atau IDF sejak tahun 1967. Karena IDF notabene-nya adalah musuh PLO, hubungan mereka pun semakin menjadi tidak memungkinkan. Bagaikan makan buah si malakama, Darwis harus menelan kenyataan jika cintanya dan Ben Ami tidak bisa terus berlanjut. Kisah tragis percintaan Mahmud Darwis tersebut akhirnya diabadikan dalam sebuah puisi bertajuk Rita and the Riffles. Rita yang ia sebut dalam puisinya itu sejatinya adalah Tamar Ben Ami, kekasih rahasianya. Darwis menggunakan puisi Rita and the Riffles untuk melambangkan ketidakmungkinan persatuan dan perdamaian antara Israel dan Palestina. Ya, seperti apa yang dikatakan Darwis, kisah cintaku saja tak cukup untuk menyatukan kedua negara. Ah, Rita, apa yang sebelum senapan ini bisa mengalihkan pandanganku dari matamu? Kecuali satu, atau 2 kali tidur siang, atau awan berwarna madu. Dahulu kala, oh kesunyian senja. Di pagi hari bulanku berpindah ke tempat yang jauh, menuju mata berwarna madu itu. Dan kota menghanyutkan semua penyanyi. Dan Rita, antara Rita dan mataku, sebuah senapan. Meski kisah cintanya kandas, Darwis bangkit kembali dengan ikut andil sebagai Komite Eksekutif Organisasi Kebebasan Palestina. Selama bergabung PLO sejak tahun 1973, Darwis membuat sejumlah pencapaian. Salah satunya menuliskan Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Palestina pada tahun 1988. Namun tak lama, pada tahun 1993, ketika perjanjian Oslo resmi dicetuskan antara pihak pemimpin PLO dan Israel, Darwis ini memutuskan untuk keluar dari PLO. Keputusan hengkangnya Darwis dari PLO karena isi dari perjanjian Oslo yang sangat tidak diterima Darwis, di mana perjanjian itu menyatakan Palestina menerima kehadiran negara Israel untuk berdiri di tempat yang sebelumnya merupakan wilayah Palestina. Hingga pada akhirnya pada tahun 1996, Darwis pun tinggal di wilayah tepi barat Ramallah. Darwis tetap bekerja menjadi penyair sekaligus editor di perusahaan media Al-Karmil, di mana ia terus menggoreskan untayan puisinya tentang penjajahan di Palestina selama hidupnya. Sepanjang karirnya sebagai penulis, Mahmud Darwis ini telah menerbitkan lebih dari 30 buku puisi dan 8 novel. Namanya pun dianggap sebagai penyair nasional Palestina. Hingga akhirnya pada 9 Agustus 2008 di Houston, Texas, Amerika Serikat, masyarakat Palestina harus merelakan kepergian Mahmud Darwis. Darwis meninggal dunia karena penyakit jantung di usianya yang ke-67 tahun. Saat itu di kota kelahiran Darwis, Ramallah, ribuan warga Palestina berbondong-bondong menghadiri pemakamannya. Mereka melepas kepergian sang penyair yang sudah mengorbankan semangat perlawanannya lewat puisi-puisi indahnya. Palestina juga menggelar Hari Berkabung Nasional selama 3 hari demi menghormati jasa Mahmud Darwis.
Ya, itu tadi kisah dari Mahmud Darwish. Semoga kedamaian lekas hadir di Palestina dan menjadi negeri yang seutuhnya merdeka. Sekian cerita kali ini. Bye.